Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita berjumpa lagi dalam channel saya, Dewi Padusi. Belajar hukum bersama Dewi Padusi Daeng Murid. Kalau kita melihat warisan, itu memang harus ke jawil furud. Apakah istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat mendapatkan hak waris? Ya, tetap dari para istri mendapatkan harta warisan dan juga masuk ke jawil furud. Hanya di dalam pasal 94 kompilasi hukum Islam mengatakan dalam pembagian harta warisan yang berpoligami, pembagian harta bersama yakni harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Jadi di sini kita harus memperhatikan bagaimana pasal 94 itu untuk menjalankan pernikahan yang mendapatkan warisan antara istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan sebagainya. Sehingga dari pasal 94 yang mengatakan pembagian harta warisan yang berpoligami, pembagiannya itu beda-beda. Misalkan Tuan A menikah dengan Nyonya A. Nah, di dalam perkawinan yang dimana tidak ada perjanjian kawin, maka dia dapat dikatakan itu harta bersama. Nah, ketika suami menikah lagi ke istri kedua, dia akan membawa harta bersama antara suami tersebut dengan istri kedua. Jadi harus ada pemisahan dalam pembagian waris antara harta bersama suami dengan istri pertama, suami dengan istri kedua, suami dengan istri ketiga, atau suami dengan istri keempat. Sehingga pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, sebagaimana yang dimaksud ayat 1 tadi, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat. Oleh karena pelaksanaan pembagian harta bersama untuk para istri dalam poligami wajib memperhatikan harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, yang dimana merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama suami istri, yakni istri pertama dan istri kedua. Jadi penjelasan pasal 94 KHI tersebut bahwa istri kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta suami yang dimilikinya sejak perkawinan dengan istri pertama. Oleh karena dipertegas juga di pasal 190 KHI, bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapatkan bagian atas harta gonogini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah milik ahli warisnya. Jadi kita bisa melihat dalam surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 12 mengatakan, para ahli waris memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta dari kamu tinggalkan sesudah dipenuhinya wasiat yang kamu buat dan sesudah membayar hutang-hutangnya. Nah, di ayat 12 ini surat An-Nisa memang sudah jelas bahwa sebelum perhitungan harta warisan harus dikeluarkan dulu biaya kematian, hutang-hutang pewaris, dan wasiat jika ada wasiat. Untuk itu sangat penting kita mengetahui bagaimana pembagian harta antara istri pertama dengan istri kedua. Jika
Jika istrinya itu ada 2, maka pembagiannya 1/8 dibagi 2 menjadi 1/16 bagian. Jika suami tidak memiliki anak, maka bagian istri adalah 1/4 dan kemudian bagian 1/4 ini dibagi oleh sejumlah istri. Memang di dalam Al-Quran tidak membahas secara rinci berkaitan dengan kedudukan istri kedua, ketiga, dan keempat. Tetapi di sini adanya suatu keadilan bagaimana cara membagi harta warisan dengan adil kepada para istri. Memang tidak mudah untuk menerapkan atau membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang memiliki istri lebih dari 1 atau berpoligami. Di sini kita harus memperhatikan cara pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Yang pertama, wajib memisahkan terlebih dahulu harta yang didapat dari perkawinan dengan istri pertama. Kemudian memisahkan lagi harta yang diperoleh dari perkawinan dengan istri kedua dan seterusnya. Itu solusi sebagai tanda keadilan agar para istri itu dapat harta warisan dari almarhum suaminya dan juga adil dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Atau dengan cara lain yang dapat dilakukan dengan menggunakan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat atau sesudah perkawinan berlangsung. Jadi kadang perkawinan poligami itu ada pembuatan perjanjian kawin. Jadi perjanjian kawin dibuat pada berlangsungnya perkawinan atau sebelumnya perkawinan untuk memisahkan harta dari pasangan suami istri pertama atau istri kedua atau istri ketiga atau istri keempat, sehingga dengan adanya perjanjian kawin tersebut memudahkan dalam menentukan pembagian harta warisan tersebut. Dan dalam penggunaan harta bersama, misalkan dia menikah istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat tanpa ada perjanjian kawin, maka harus persetujuan dari pasangannya. Tapi jangan lupa kita melihat dari perolehan harta bersama itu dari istri pertama, ataukah dari istri kedua, ataukah perolehannya dari istri ketiga, ataukah perolehan dari istri keempat. Oleh karena harta bersama itu telah ditentukan dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Karena harta bersama itu diperoleh selama perkawinan. Merujuk pasal 65 ayat 1 huruf B Undang-Undang Perkawinan, istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya itu terjadi. Jadi, misalkan istri kedua ingin mendapatkan harta sebelum istri kedua menikah, maka tidak bisa mendapatkan harta tersebut. Karena itu bukan bagian hak harta dari istri kedua. Dan di sini sudah dipertegas dalam pasal 65 Undang-Undang Perkawinan. Sehingga pembagian harta warisan terhadap perkawinan poligami juga bisa kita mintakan dalam pertimbangan hakim jika dalam penyelesaian perhitungan harta warisan itu tidak dapat terselesaikan. Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang merupakan hal utama. Jadi pembagian harta warisan secara adil itu harus diperhatikan yang pertama kali. Karena tidak ada pembagian secara adil, maka pembagian waris itu akan menjadikan konflik di dalam suatu keluarga. Perkawinan poligami yang tidak dicatatkan atau di bawah tangan akan menjadi akibat hukum bagi hak waris anak, karena anak sah dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan adalah anak-anak yang dilahirkan
dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jadi pentingnya perkawinan sah itu diterapkan. Dikarenakan apa? Karena perkawinan itu wajib dicatatkan di pegawai pencatatan nikah atau KUA. Kalau tidak dicatatkan, di sini akan berdampak terhadap anak yang telah kita lahirkan, dan anak tersebut tidak dapat mewaris. Dengan adanya tidak dicatatkan akta nikah di KUA, maka anak tersebut tidak memiliki ayah biologis. Nah, ini akan mempengaruhi dampak yang tidak baik bagi anak dari pasangan perkawinan siri atau tidak melalui perkawinan yang sah. Nah, kalau untuk perkawinan yang tidak sah itu ingin dilegalkan, memang harus yang tadi saya jelaskan berkaitan dengan isbat nikah yang dimohonkan di pengadilan agama. Perkawinan sah menurut KHI dilaksanakan menurut agama Islam. Perkawinan tidak dicatatkan tetap sah, akan tetapi menjadi polemik sengketa waris bagi anak. Ya, karena yang tadi anak dijadikan dampak rugi ya bagi pasangan suami istri. Seharusnya anak itu mendapat harta warisan orang tuanya, menjadi tidak dapat harta warisannya. Penentuan fatwa waris dan penyelesaian pembagian waris jika terjadi sengketa waris dalam hukum waris Islam terhadap pernikahan poligami terhadap istri-istri dan anak-anak melalui pengadilan agama, dan nanti hakim pengadilan agama lah yang akan memutus. Di sini adanya soal cerita misalkan seorang suami bernama Hendra meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dari perkawinan pertama bernama Ratri, istri dari perkawinan kedua bernama Wulan, dan seorang anak laki-laki dari anak istri perkawinan pertama bernama Budi. Nah, pewaris meninggalkan harta bawaan karena dia punya harta bawaan sebelum menikah, dan dia itu juga memiliki harta bersama dari istri pertamanya, dan juga memiliki harta bersama dengan istri kedua. Nah, bagaimana cara bagian masing-masing ahli warisnya? Di sini saya akan memberikan contoh. Harta bawaan dari pewaris misalkan 500 juta. Dan dia mendapatkan harta bersama dengan istri pertama sebesar 750 juta. Dan adanya harta bersama dengan istri kedua 200 juta. Kita menjawab dari soal cerita tersebut. Bagaimana sih pembagian masing-masing ahli waris? Yang pertama, harus kita melihat di pasal 86 KHI, apakah tidak ada pencampuran harta ataukah ada pencampuran harta. Nah, jika ini tidak ada pencampuran harta yang dimana tidak adanya perjanjian kawin, maka harta bawaan suami 500 juta tidak perlu dibagi dengan istri karena menjadi harta waris. Jadi, harta bawaan yang dibawa suami sebelum suami itu menikah dengan istri pertama atau istri kedua dan seterusnya, itu menjadi harta waris untuk ahli waris. Jadi, bukan untuk fokus ke istri pertama atau ke istri kedua. Pasal 94 KHI yang kedua yang kita bahas ini, harta bersama dari perkawinan lebih dari satu, perhitungan pembagian waris terpisah dan berdiri sendiri yang dihitung pada saat perkawinan. Jadi perhitungan waris harus dilihat kita harus melihat dulu perhitungan antara perkawinan suami dengan istri pertama, berapa dulu perolehan harta bersamanya. Nah, itu sangat penting. Begitupun dengan perhitungan antara perolehan harta bersama antara suami dengan istri kedua. Sebelum pembagian warisan harus dikeluarkan terlebih dahulu, ya, karena
ini sangat penting untuk kita semua dalam pembagian harta warisan. Jadi sebelum harta warisan itu tertuang, sebelum harta warisan terbagi, harus kita keluarkan hutang-hutang pewaris, biaya pemakaman, biaya rumah sakit, atau wasiat sebelum dia meninggal harus dikeluarkan terlebih dahulu, dan juga harus memperhatikan hijab dan mahjub terlebih dahulu. Nah, bagaimana perhitungannya harta untuk para ahli waris, yaitu pertama istri kedua, dan para ahli waris. Harta bersama dari perkawinan pertama, perhitungannya ini kita bahas tidak ada perjanjian kawin, jadi merupakan harta gono gini. Jadi bagian suami setengah bagian, bagian istri setengah bagian. Jadi setengah dikali 750 juta, yang dimana 750 juta itu untuk perkawinan pertama, harta bersama yang dimiliki antara suami dengan istri pertama. Setengah bagian harta dikali 750 juta, sehingga istri mendapat bagiannya 375 juta rupiah. Dan harta bersama dari perkawinan kedua, yaitu setengah dari 200 juta itu dari harta bersama antara suami menikah dengan istri kedua, sehingga istri kedua mendapatkan 100 juta rupiah. Bagaimana sih cara perhitungan harta warisan keseluruhannya? Ya, di sini harus kita rumuskan harta bawaan ditambah perkawinan pertama ditambah perkawinan kedua. Nah, itu perhitungan harta warisan setelah kita kurangi dari hijab atau mahjub, atau telah memperhatikan hijab mahjubnya terlebih dahulu. Ahli waris siapa aja yang berhak? Yang berhak adalah istri pertama, istri kedua, dan anak laki-laki. Perhitungan bagian istri lebih dari 2 terdapat dalam pasal 180 KHI, yakni 1/8 bagian. Dikarenakan ada 2 istri, maka perhitungannya masing-masing 1/16 bagian. Sehingga bagian anak laki-laki itu, karena ini anak laki-laki, dia masuk perhitungan dengan asobah. Nah, setelah saya memberikan satu contoh soal cerita, di sini saya akan membahas berkaitan dengan perdamaian dalam pembagian warisan, yang dimana apakah dalam Al-Quran dan kompilasi hukum Islam dapat membagi warisan secara bebas? Hukum kewarisan Islam, baik yang diatur dalam Al-Quran dan kompilasi hukum Islam, pada dasarnya sifat mengatur dan tidak bersifat mutlak. Jadi, warisan yang diatur dalam KHI dan Al-Quran itu tidak bersifat mutlak dalam pembagiannya. Jadi maksudnya di sini adalah para pihak diperbolehkan untuk membagi warisan dengan cara menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 sampai dengan pasal 182 KHI. Sepanjang penyimpangan tersebut merupakan kehendak bersama masing-masing ahli waris setelah mereka mengetahui bagiannya masing-masing. Contoh, bagian Tuan A sebesar 2 kali bagian adik perempuan karena Tuan A ingin menolong. Maka Tuan A rela untuk berbagi harta dengan adiknya perempuan. Dan ini juga merupakan suatu kesepakatan perdamaian dalam pembagian warisan yang dimana telah diatur dalam pasal 183 kompilasi hukum Islam. Jadi, walaupun jadi dalam kompilasi hukum Islam dan Al-Quran pun tidak mengatakan pembagian warisan itu secara mutlak. Dalam hal mediasi atau perdamaian itu dapat dilaksanakan. Yang terpenting adalah keadilan dalam pembagian warisan itu dapat dirasakan semua ahli waris.
Demikian materi saya, semoga berguna bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.